Sejak kapan suku Dayak menjadikan pohon karet atau hasil karet ini sebagai penghasilan utama mereka di masa lalu? Dan kira-kira siapa tokoh yang memberitahu kepada suku Dayak bahwa karet ini bisa menghasilkan uang yang gunanya untuk memenuhi kebutuhan suku Dayak pada saat itu? Di sini saya tidak membahas secara keseluruhan Borneo ya, tetapi secara khusus di Kalimantan Tengah, khususnya di Das Barito yang meliputi wilayah Barito Selatan dan juga Barito Timur. Jadi tidak keseluruhan seperti apa mekanismenya karet ini masuk ke seluruh Borneo gitu ya. Sebelum kita masuk ke segmen pembahasan, ada baiknya kamu klik like dan juga follow sebagai bentuk apresiasi kamu terhadap channel lokal yang sedang merintis pada saat ini. Jadi bagi kamu yang sudah menekan tombol like, saya ucapkan terima kasih atas supportnya. Bahan yang saya ambil untuk pembuatan dari video ini, saya ambil rujukannya dari Wikipedia yang membahas Ngabe Anom Sukah. Jadi di situ tertera seperti apa proses karet masuk ke Kalimantan Tengah pada saat itu. Kemudian artikel yang kedua saya ambil dari artikel milik Bapak Damian Nusiok. Di situ tertulis bagaimana karet bisa masuk ke Kalimantan, khususnya yang ada di Das Barito, meliputi wilayah Bartim dan juga Barsel pada saat itu. Kemudian rujukan yang ketiga saya ambil dari channel YouTube Dunia Sahabat Karet. Jadi dari situ kita tahu sejarah kenapa supply and demand mengenai pohon karet ini begitu bagus di masa lalu. Christopher Columbus pertama kali menemukan benua Amerika pada tahun 1492. Ketika ia mendarat di benua tersebut, ia melihat anak-anak dari suku Indian itu sedang bermain bola. Dan bolanya itu terbuat dari karet yang bercampur dari tanah dan juga rumput. Kemudian bentukannya itu sama persis seperti bola tetapi tidak sempurna ya. Dan ketika Christopher Columbus ini melihat, anak-anak tersebut memantulkan bolanya ke tanah dan bolanya itu memantul. Dari situlah momen pertama kalinya Christopher Columbus melihat karet itu seperti apa. Itu adalah sejarah dari pohon karet yang pertama ya. Kemudian pada tahun 1731 para ahli mulai tertarik untuk meneliti fungsi dari bahan karet ini. Seorang ilmuwan dari Prancis bernama Fresno melaporkan bahwa ada jenis karet yang memiliki nama Latin Hevea brasiliensis yang ditemukan melimpah di hutan Amazon Brazil. Pada tahun 1770, karet itu dimanfaatkan untuk menghapus tulisan ketika mereka salah dalam menuliskan sesuatu di surat-surat mereka gitu ya. Dan sebelum mereka menemukan karet penghapus ini, sebelumnya mereka menggunakan remah-remah roti untuk memperbaiki tulisan mereka yang mengalami kesalahan, biasanya di surat-surat atau di arsip-arsip ya. Kemudian masuk ke revolusi industri karet. Pada tahun 1838 terjadi peristiwa penting yang menjadi awal berdirinya industri karet, khususnya untuk pembuatan ban. Para ilmuwan pada tahun tersebut berhasil menemukan proses vulkanisasi, yaitu ketika karet dipanaskan dan dicampur dengan belerang. Karet tersebut akan menjadi bahan yang solid. Proses ini menghasilkan karet yang tidak mudah leleh saat dipanaskan dan tidak menjadi lengket saat suhu dingin. Inilah awal mula berkembang industri karet yang kemudian menghasilkan berbagai produk karet yang kita kenal hingga sekarang. Kemudian kita akan masuk ke alasan permintaan karet yang tinggi di dunia pada saat itu. Permintaan karet di dunia memiliki sejarah panjang yang erat kaitannya dengan perkembangan industri modern. Salah satu titik balik utama dalam permintaan karet adalah penemuan proses vulkanisasi oleh Charles Goodyear pada tahun 1839. Proses ini membuat karet menjadi lebih tahan lama, elastis, dan dapat digunakan dalam berbagai aplikasi industri, termasuk pembuatan ban, gasket, dan berbagai produk lainnya. Dengan berkembangnya revolusi industri di abad ke-19, kebutuhan akan karet melonjak drastis. Industri otomotif yang berkembang pesat dengan munculnya mobil dan sepeda menjadi konsumen utama untuk produksi ban. Pada saat yang sama, Perang Dunia I dan II meningkatkan permintaan karet untuk kebutuhan militer, seperti pembuatan ban kendaraan militer, sepatu, dan peralatan lainnya. Untuk
memenuhi permintaan ini, perkebunan karet didirikan di Asia Tenggara oleh negara-negara kolonial seperti Inggris dan Belanda. Pohon Hevea brasiliensis yang dibawa dari Brasil ditanam di wilayah tropis seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Kawasan ini kemudian menjadi produsen utama karet dunia. Jadi itu adalah asal-usul kenapa supply and demand begitu besar pada masa-masa penjajahan. Jadi di sini hampir terjawab ya, bahwa yang membawa karet ke Pulau Borneo adalah kolonial Belanda yang ada pada saat itu. Kemudian ini adalah catatan sejarah mengenai kapan masuknya karet di Pahandut di masa lalu. Warga Pahandut mendapatkan bibit karet ketika Belanda masuk ke kawasan Borneo. Belanda masuk sekitar tahun 1700-an. Namun karet datang kemudian sekitar tahun 1830. Pada awalnya ditanam sembarangan begitu saja sehingga kebanyakan tumbuh tidak beraturan. Jadi kalau kita melihat karet-karet yang ada pada saat ini atau di masa lalu yang tumbuhnya tidak beraturan, ya memang ditanamnya tidak teratur gitu ya. Baru di tahun 1900-an karet itu dibudidayakan menjadi lebih baik lagi di area-area tertentu ya. Sejak saat itu semua warga Pahandut menanam karet. Pada masa penguasaan kolonial Belanda, karet dari petani Dayak dibeli oleh pemerintah kolonial Belanda melalui lembaga yang bernama Rubberpond. Oleh Rubberpond, karet-karet yang ada ini diolah menjadi bahan baku industri. Jadi ceritanya seperti itu. Pahandut menjadi sentra karet. Beberapa kawasan penting kota Palangkaraya adalah kebun karet. Salah satu kawasan karet yang berubah bentuk adalah Bandara Panarung atau Bandara Cilikriwut saat ini. Dan ternyata dulu kawasan tersebut adalah kebun karet yang dikelola oleh keluarga Jahit Sukah. Jadi itu yang tertulis di Wikipedia bagaimana karet masuk ke daerah Pahandut di masa lalu ya. Kemudian kita akan masuk ke karet di tanah dusun Mangkatip dan Sihong. Karet masuk di era Letnan Cebangert ketika menjadi kontrolir sebelum peristiwa Tumbang Anoy di tahun 1894. Jadi seperti apa catatan yang tertuang di artikel milik Bapak Damianusik. Para pejabat Belanda, sebut saja sipil Gezageber Max dan Bangert. Jabatan ini selanjutnya dikenal sebagai kontrolir, turun berbulan-bulan ke kampung orang Dayak, mulai membuat diskusi soal penghentian kayau dan asang, membagikan bibit kopi dan kapas. Dalam sejarah, karet juga dibagikan Belanda, serta menyarankan orang Dayak masuk ke industri dengan menanam kedua jenis tanaman itu. Itulah sebabnya tak kala Bangert memimpin distrik Merabahan dan dusun, orang Mangkatip dan Sihong tidak lagi mengayau dan perbudakan semakin berkurang. Nah, dari catatan tersebut kita melihat bahwa yang aktif untuk mensosialisasikan tanaman untuk kebutuhan industri pada masa lalu adalah Letnan Cebangert. Nah, dari sinilah warga Dayak atau suku Dayak pada saat itu memanfaatkan tanah mereka untuk dijadikan perkebunan. Artinya adalah kopi, kapas, dan juga karet di masa lalu. Nah, secara tidak langsung Letnan Cebangert ini mengurangi jumlah praktek kayau dan juga praktek perbudakan di masa lalu, sekalipun itu tidak total ya. Semoga video ini bisa membawa kamu ke pengetahuan baru tentang kapan orang Dayak menjadikan penyadap karet sebagai penghasil utama dari pemenuhan kebutuhan mereka sehari-hari, selain berburu dan mencari ikan di sungai. Bagi kamu yang ingin tahu mengenai seperti apa taktik, logik, bagaimana cara bertarung orang Dayak ketika menghadapi medan pertempuran, kamu bisa mengklik videonya di sebelah sini.